Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan terus berkarya atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah dalam hati kami tertanam firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami, dan teruslah berkarya bagi kami Tuhan Yesus, dan kami rindu melihat mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu atas hamba-Mu dan bagi semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sudah sekian lama, mungkin hampir sebulan kita tidak bersama, tapi saya percaya saudara, pagi hari ini kita akan diberkati lagi. Seperti program hari ini, saya kuat karena firman Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita supaya kembali dengan diberitakannya firman Tuhan, kita memiliki kekuatan yang baru. Oke, puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Mark. Oke, Pastor Mark, hi, how are you? Very good. Yeah, good to be here tonight or this morning with you. Thank you. So this time is yours, Pastor Mark. Please take your time. Yeah. So I'm here in U.S. Spring. Saya sekarang ada di Amerika, sedang menikmati suasana yang indah. I'm used to traveling all over Asia. And then COVID came and lockdown. Saya biasanya saudara traveling atau pergi ke seluruh Asia, tapi karena dengan keadaan sekarang dengan adanya COVID, akhirnya saya tidak bisa keluar. And so lockdown in India for 5 months, and now in the U.S. for 9 months. Nah, saya mengalami lockdown ketika saya dahulu ada di India, dan di India saya tinggal di sana hampir 5 bulan lockdown, dan sekarang ketika saya sudah di Amerika hampir 9 bulan saya mengalami lockdown, tidak bisa kemana-mana. Yeah, so it's been a joy to be here and just be with family and friends for a long time and get good and rested up. Jadi dengan waktu yang ada, saya menghabiskan waktu dengan keluarga. Kami bersuka cita bersama-sama, benar-benar menikmati waktu bersama. So I don't know how rested I am, but planning to leave next week for Uganda. Jadi saya sebenarnya tidak tahu juga apakah benar-benar saya sudah mengambil istirahat yang cukup selama lockdown, tapi minggu depan saya sedang dalam persiapan. Saat ini saya sedang dalam persiapan untuk minggu depan saya akan berangkat ke Uganda. Yeah, I'd asked Christ into my life when I was 6 years old. Saudara tahu seperti beberapa waktu yang lalu kita sudah sharingkan bahwa Pastor Mark menerima Tuhan Yesus pada umurnya yang ke-6 tahun. When I was 7 years old, I heard God speak to me and call me to go to the nations. Pada umur 7 tahun saya mendengar dan Tuhan mendengar suara Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saya untuk bisa menjangkau bangsa-bangsa. But it wasn't till I was 47 years old that God said, "Now come with me to Uganda and Sudan." Tapi saudara, hal itu nanti benar-benar terjadi di umur saya yang ke-40 tahun. Akhirnya saya dengar lagi suara Tuhan, dan Tuhan memanggil saya, Tuhan membawa saya pergi ke Uganda di Sudan Selatan. In fact, the Lord said, "Come with me to Sudan and see what I am doing." Dan kemudian Tuhan juga berkata, ikutlah dengan aku ke Sudan, datang dan lihatlah apa yang aku akan kerjakan di sana.
That's a very interesting call to follow God. Just come and see. Ini menjadi hal yang sangat menarik bagi saya mendapat panggilan Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa ikuti aku dan lihatlah apa yang akan aku kerjakan. It was not go and do, it was come and watch me. Panggilan itu, saudara, bukanlah panggilan yang mengatakan ikut aku dan lakukan ini, tapi waktu itu Tuhan berkata ikutilah aku, ikut aku dan lihat apa yang akan aku kerjakan. And so I left everything in the US and I went to Sudan. Jadi saudara, saya meninggalkan segala sesuatu, saya tinggalkan pekerjaan semuanya, saya tinggalkan dan saya berangkat ke Sudan. And as I went to Sudan, God spoke to me Isaiah 64. Dan ketika saya dalam perjalanan dan akhirnya tiba di tempat tujuan saya di Sudan pada waktu itu, Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan mengatakan Yesaya 64. God says, I'm going to open up the heavens, I'm going to come down, I'm going to shake that place, and the effect of it will be felt around across Sudan and heard around the world. Pada waktu itu Tuhan berkata, aku akan mengguncangkan Sudan, aku akan mengadakan sesuatu yang besar, dan saya melihat waktu itu Tuhan bekerja dan benar-benar Tuhan mengadakan sesuatu yang dahsyat atas Sudan. And for 5 years while I was there, the presence of God came down and many thousands of people came to Christ. Dan selama 5 tahun saya berada di Sudan, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, banyak orang menerima Kristus dan banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus. 30 churches came up. Akhirnya pada waktu itu dalam pelayanan saya di sana, saudara, ada 33 gereja didirikan. And the Holy Spirit just came and there was a revelation of who Jesus was and many people gave their hearts to Christ. Dan pada waktu itu mulai banyak pewahyuan di mana orang-orang mengerti tentang siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan sebagai juru selamat, dan banyak orang yang datang menerima Yesus. Many were filled with the Holy Spirit and began to see visions and hear the voice of God and follow him. Banyak orang mulai dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka mendapatkan visi, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Many became apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Banyak orang yang menjadi gembala, mereka menjadi guru, penginjil, ada yang dipakai dalam pergerakan pelayanan nabi, pelayanan kerasulan. There were many signs and wonders and miracles. Begitu banyak tanda-tanda dan mujizat terjadi, saudara. Many demons cast out of people. Dan juga orang-orang yang pada waktu itu kerasukan setan yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, mereka dibebaskan. Many people delivered, many people healed. Banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang mengalami kesembuhan. And many of them even went across Sudan and began to preach. Dan banyak dari mereka yang telah menerima Yesus Kristus, akhirnya saudara, mereka membawa Injil ke seluruh Sudan. Many stories. Banyak sekali cerita, saudara, banyak kesaksian. Kalau saya menceritakan, begitu luar biasa Yesus bekerja. I was there 5 years and really they were doing everything. I was just following them. Saya ada di Sudan selama 5 tahun dan saudara tahu ketika ada di sana, saya melihat apa yang mereka lakukan oleh kuasa Roh Kudus dan benar luar biasa. But truly, I had followed God to Sudan, and now they followed God across Sudan and even into other parts of Africa. Hal yang menarik, saudara, saya mengikuti Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di Sudan. Dan ketika ada di Sudan, orang-orang ini, mereka mengikuti Yesus, mereka ikut Yesus, dan mereka juga membawa Injil itu sampai ke seluruh Sudan. And then God said, now let go of Sudan, Mark. I'm taking you to Asia. Dan pada waktu itu setelah 5 tahun saya pelayanan, Tuhan berbicara kembali kepada saya dan Tuhan berkata, Mark, lepaskan Sudan dan aku akan membawa kamu ke Asia. God took me to Mongolia. Dan Tuhan membawa saya ke Mongolia. To China. Tuhan bawa saya ke Cina. Philippines.
dan juga di Filipina, Indonesia. dan bahkan di Indonesia, saudara. And it was in Indonesia that I met Ria and Marjuli and the whole team. That's so wonderful. Di Indonesia lah saya bertemu dengan Ria, Pastor Marjuli, dan seluruh tim-tim pelayanan yang ada di sini. If I start naming names, I will name hundreds, maybe even thousands of names that I met across Indonesia I just love. Jika saya harus menyebutkan satu persatu nama-nama orang yang saya temui di Indonesia, orang-orang yang luar biasa, saudara, ada ratusan orang Tuhan pertemukan dengan saya ketika ada di Indonesia dan sama-sama bergerak dalam pergerakan Tuhan. What has been so amazing about all of this journey is we're sharing who is Jesus. He is the Son of God. He's come to take away the sins of the world. Hal yang paling menarik, saudara, ketika saya ada dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini menunjukkan bagaimana yang paling menarik yang saya lihat adalah ketika kami berbagi menceritakan tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Really, we did not come preaching a theology and preaching a system and a program, a tradition, but we came preaching Jesus, the power of God. Kami, saudara, tidak mengkhotbahkan tentang teologi ya, tentang hal-hal yang seperti itu, tapi yang kami khotbahkan ketika Tuhan membawa kami berjalan dalam pergerakannya Tuhan, kami ceritakan tentang Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan, bercerita tentang tanda-tanda dan mujizat yang Yesus kerjakan. And many people came to meet Jesus, the living God who saved them, who healed them and delivered them. Dan banyak orang yang datang menerima Yesus yang adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan mereka, yang memulihkan mereka, yang menyembuhkan mereka. It is not man in ministry that changes lives, but it is Jesus and the power of God that changes lives. Tahuilah, saudara, yang mengubahkan manusia bukanlah pelayanan dari satu manusia, tapi yang mengubahkan manusia adalah pelayanan Yesus Kristus yang menjamah hati orang tersebut sehingga dia alami perubahan. In John chapter 1, we see John the Baptist preaching. Dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana Yohanes pada waktu itu dia berkhotbah. And as John is preaching, he says, I am not the Christ, but the Christ is coming, and he will set the world free from the sins. Pada waktu itu Yohanes berkata, aku bukanlah Mesias, tapi Mesias itu sedang datang, dan ketika dia datang, dia akan membebaskan umat manusia dari kuasa dosa. Then indeed, one day as he was baptizing people in the river, here came Jesus. Dan memang, saudara, pada satu hari ketika Yohanes sementara membaptis orang-orang pada waktu itu, datanglah Mesias itu, datanglah Yesus. And John the Baptist, he sees him and he says, this is Jesus. This is the Son of God. This is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dan pada waktu itu Yohanes membaptis, ketika dia sementara membaptis, saudara, dia melihat Yesus dan berkata, dialah Yesus, anak domba Allah yang akan membaptis seluruh umat manusia. And as John was baptizing Jesus, the Holy Spirit came on Jesus. It was so beautiful. It was like a dove. Dan ketika pada waktu itu, saudara, Yohanes membaptis Yesus, kemudian setelah Yohanes membaptis Yesus, Roh Kudus turun ke atas Yesus menyerupai burung merpati. Then John told the people, I baptize with water, but this man, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Dan pada waktu itu Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi Yesus ini yang adalah juru selamat, penyelamat, satu saat nanti ketika dia datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan apinya. It is so amazing. Men, we have no power to change another man's life. Saudara, ketahuilah hal yang harus kita sadari bahwa sebagai manusia, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan untuk mengubah kehidupan orang lain. But John says, I only can baptize with water, but this man, he will baptize with the Holy Spirit and fire. He will come inside of you. The Holy Spirit will come like a fire, and he will free you.
Dan seperti pada waktu itu saudara ketika Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi Yesus yang adalah juru selamat, dia datang membaptis kita dengan Roh Kudus dan apinya. Dan Roh Kudus dan apinya yang akan membersihkan kita. So amazing. Luke 3:16, 17, it makes it really clear when the Holy Spirit comes like fire, he cleans us out like a threshing floor. Dalam Lukas pasal yang ketiga yang ke-16 sangat jelas saudara, di situ dituliskan bahwa ketika Roh Kudus itu datang, kita akan dibersihkan. Roh Kudus dan dengan apinya akan membersihkan kita manusia. That's the power of God to change our lives. Dan kuasa Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang mengubahkan umat The manusia. Holy Spirit, he comes like fire. He comes with power to change, to transform. Roh Kudus datang dengan apinya saudara. Roh Kudus datang dengan kuasanya untuk mengubahkan manusia. He wants to clean us out. Dia ingin membersihkan kehidupan kita. Change our hearts, change the way we think. Mengubah hati kita, mengubah cara berpikir kita. Change the desires of our heart to be on the Lord, to know the Lord, to love the Lord with all our hearts, our soul, our mind, our strength. Mengubah keadaan hati kita sehingga kita memiliki hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Hati yang mau mengenal Tuhan dengan seluruh kekuatan kita, saudara. It's amazing when the Holy Spirit, when the power of God comes into our lives, he begins to bring this marvelous harvest into our life we never had before. Dan ketahuilah saudara, ketika Roh Kudus mulai datang di dalam kehidupan kita, Roh Kudus membawa seperti tuaian dan dibawa masuk di dalam kita. Kita ini dijadikan Tuhan seperti lumbung, tempat di mana Tuhan menyimpan tuaian tersebut. It says this fire comes, he cleans us out like a threshing floor. Dikatakan bahwa ketika Roh Kudus dan apinya ini datang, dia membersihkan kita saudara, tempat pengirikannya dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. And the Holy Spirit wants to bring in a marvelous wheat harvest. Dan Roh Kudus dengan kuasanya mau membawa tuaian yang luar biasa dalam hidup kita. He wants to bring in a beautiful wine harvest. Dan juga akan dibawa kepada kehidupan kita. Kita akan mengalami tuaian anggur. He wants to bring a marvelous oil harvest. Tuhan juga dikatakan juga bahwa kita akan menikmati tuaian minyak, saudara. And we see in Acts chapter 2, when Jesus poured out the Holy Spirit on the believers, there were these harvests happened in Acts chapter 2. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Yesus membaptis para orang percaya, disitulah kita melihat tuaian minyak ini yang adalah gambaran Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh orang percaya pada waktu itu. The Holy Spirit, he came like fire on this 120 in Acts 2. Roh Kudus datang memenuhi 120 orang pada waktu itu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. The Holy Spirit came with like wine and filled them with so much joy of the Holy Spirit. Roh Kudus juga datang pada waktu itu menyerupai anggur. Roh Kudus datang, saudara. Di situ dikatakan kalau bicara tentang anggur, tuaian anggur sebenarnya berbicara tentang sukacita. Dan ketika Roh Kudus datang membaptis para murid dan juga ada 120 orang pada waktu itu, mereka dipenuhi dengan sukacita. And we see the oil being poured on Peter as he stood up and began to preach with revelation who Jesus was and who the Holy Spirit was. Dan pada waktu itu juga di Kisah Para Rasul, saudara bisa melihat Petrus, seorang Petrus, ketika dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia berdiri, dia berkhotbah menceritakan tentang Yesus, dia dapatkan pewahyuan, dan banyak orang mengenal Yesus. And we see this beautiful transformation of 3,000 people receiving this message of Jesus and the power and the fire of the Holy Spirit.
Hal yang sangat menarik saudara, kita melihat perubahan dari 3.000 orang ketika mereka mendengar tentang siapa Yesus, mereka alami perubahan. And we're talking about this amazing transformation, this power of Jesus and this power of the Holy Spirit. Hal yang luar biasa saudara, kita hari ini berbicara tentang bagaimana perubahan yang dibawa oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, membawa perubahan. And John chapter 2 is also a very amazing story of the wine of the Holy Spirit. Dan juga di Yohanes pasalnya yang kedua, hal yang sangat menarik saudara berbicara tentang anggur Roh Kudus. This is John chapter 2 verses 1 to 12. Ini dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-12 berbicara saudara tentang perkawinan di Kana. And here we have Jesus, he comes to a wedding and there's many people there. Kita melihat firman Tuhan menuliskan Yesus pada waktu itu dia pergi ke suatu pernikahan. And there we have all the normal things at every normal wedding. There is food, there is wine, and there's celebration going on. Dan firman Tuhan menuliskan ketika pernikahan itu sementara dilaksanakan, tersedia ya seperti biasanya pernikahan saudara, ada makanan, ada minuman tersedia di dalam pernikahan tersebut. But in the middle of this celebration, the man-made wine runs out, and they didn't know what to do. Dan di tengah-tengah perayaan pernikahan tersebut, saudara, orang-orang para pelayan menemukan bahwa wah ternyata anggur mereka habis dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. And Jesus had not done a miracle to this time. Dan firman Tuhan juga menuliskan bahwa Yesus belum melakukan mujizat pada waktu itu. And it was at this time that Mary came to Jesus and said, Jesus, can you do something for this wedding, for these people? Dan pada waktu yang sama itu, saudara, dalam pernikahan di Kana, Maria datang kepada Yesus dan mengatakan, tolong lakukan sesuatu. And there were some stone water pots that were filled with water for just washing hands and dishes and things like that. Dan pada waktu itu saudara, di situ dituliskan ada tempat khusus untuk, sebenarnya tempat itu, wadah itu digunakan untuk mencuci tangan, yaitu tempayan digunakan untuk mencuci tangan, mencuci kaki. And Jesus said, just fill those pots completely to the brim with water. Dan pada waktu itu Yesus mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. And they said, okay, now dip out of that and take it to the host. Dan pada waktu itu kemudian setelah dipenuhi tempayan-tempayan itu, saudara, Yesus berkata, bawalah kepada penyelenggara pesta. And when the host drank it, he went, whoa, this is amazing wine. This is marvelous. Dan pada waktu itu yang menyelenggarakan pesta, ketika dia menemukan anggur tersebut, dia mengatakan, wah ini anggur yang sangat baik. He says, man, at every other wedding, they always put out the best wine first. And then when people are a little funny and drunk, then you put out the bad wine. Dan pelayan itu pada waktu itu mengatakan bahwa biasanya orang menyediakan anggur terbaik lebih dahulu supaya akhirnya ketika ya orang-orang setelah merayakan mereka mulai sedikit mabuk dan akhirnya tinggal anggur yang kurang baik yang tersisa. And so the best of the man-made wine was out there and was finished. Namun saudara, di situ mengatakan bahwa pada waktu itu anggur yang baik tetap ada. Now this God-made wine that comes from God, they drank it and said, does not compare. This is wonderful. Dan akhirnya saudara, ketika orang-orang mereka meminum anggur yang dibuat oleh Yesus melalui mujizat tersebut, saudara, mereka merasakan bahwa anggur ini tidak ada bandingannya dengan anggur yang sebelumnya, karena Tuhan yang membuat anggur tersebut, bukan manusia. It's so amazing what God did. Hal yang luar biasa, saudara, kita melihat hal-hal yang ajaib itu dilakukan oleh Tuhan. This is a beautiful picture. You and I are like those clay pots.
Nah, saudara ketahuilah dalam Yohanes pasal yang kedua perkawinan di Kana ini adalah suatu gambaran yang sangat luar biasa di mana tempayan tersebut adalah gambaran kehidupan kita. Clay pots are nothing. They are nobody. They're just sitting on the side. They're not beautiful. They're not decorative. They're just holding water. Dan tempayan-tempayan tersebut, saudara, sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar kelihatan menarik atau dihiasi dengan baik. Bahkan tempayan-tempayan itu tempatnya, saudara, ada di sudut karena di situ hanya diisi dengan air karena digunakan untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Kelihatannya, saudara, kurang menarik untuk dilihat secara pandangan mata. Yeah, they're not special. Nobody comes to look at your clay pots. Tempayan-tempayan tersebut, saudara, bukanlah sesuatu yang spesial dibanding dengan benda-benda yang lain. Orang tidak datang, melihat, kamu tempayan yang baik. And some of us, we think, well, I'm a gold pot. I'm a silver pot. I'm really something. Well, really, in our heart, we know we are clay pots. Beberapa mungkin dari kita, saudara, merasa bahwa saya ini orang yang spesial. Mungkin kita menggambarkan diri kita sebagai sesuatu yang dibuat dari emas. Saya ini dari emas yang indah. Tapi saudara ketahuilah, dan saya juga percaya di dalam hati saudara, kita sadar bahwa kita ini seperti tempayan-tempayan tersebut, saudara. Yeah, all of us, every human being has a story of telling of fear and shame and guilt and things they don't want anybody to know. Karena begini, saudara, dalam pengalaman kita, semua manusia mengalami pengalaman-pengalaman buruk dalam hidupnya. Mereka alami ketakutan, mereka alami tekanan, hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup manusia. And really what's amazing is we find that God fills us up and He uses us because He is so good to us. Dan saudara tahu, ketika akhirnya Tuhan memanggil kehidupan kita, ketika Tuhan penuhi kehidupan kita, Dia menjadikan kita sesuatu yang dipakai Allah menjadi sesuatu yang sangat berharga. And this wine of the Holy Spirit, we cannot make. We cannot make this Holy Spirit wine. It only comes from God. Dan saudara tahu, anggur Roh Kudus yang digambarkan sebagai sukacita yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus, kita manusia tidak bisa membuatnya, atau kita tidak bisa membuat sukacita itu dengan sengajanya kita buat, saudara. Karena sukacita yang dari Roh Kuduslah yang berikan kepada kita. God just takes us, He takes us as we are, and He begins to transform what we are full of into something very beautiful and something very wonderful that only God can do. Tuhan menerima kita, saudara. Tuhan panggil kita. Dan ketika kita sudah ada di dalam rencananya Tuhan, kita ada dalam panggilannya Tuhan, Tuhan mulai mengubahkan kita dari sesuatu yang mungkin kelihatannya biasa saja menjadi sesuatu yang sangat indah karena perbuatan tangan Tuhan. It's very interesting. You cannot go to Bible school and get a master's degree and doctorate degree to learn how to do miracles and signs and wonders. You don't do it that way. Hal yang harus kita ketahui, saudara, kita sebagai manusia, apalagi orang percaya, untuk melakukan mujizat, kita tidak sengaja belajar di sekolah Alkitab, mungkin sekolah teologi, ambil S1, ambil S2 untuk belajar, bagaimana melakukan mujizat. Tidak, saudara, tapi mujizat itu dikerjakan oleh Yesus sendiri. You don't do signs and wonders and miracles because you're so good. It doesn't work like that. Kita tidak melakukan tanda-tanda dan mujizat karena kita orang yang baik, saudara. Hal itu tidak bekerja seperti itu. God fills us up with His presence, with His wine, with His fire, and He's the one who changes us, and out of us pours that good thing that God has put in us. Dan saudara, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang ketika masuk di dalam kehidupan kita, Dia penuhi kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga ketika kehidupan kita sudah diubahkan oleh Tuhan, hidup yang sudah berubah ini, saudara, kita mulai memproduksi atau kita mulai menghasilkan hal-hal yang baik yang akhirnya orang-orang bisa melihat.
It comes from encountering Jesus, encountering the Holy Spirit, and just saying, yes, Lord, more of you. Fill me up with you. Yang perlu kita lakukan, saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita minta supaya kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kita terus meminta, Tuhan penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. For us to encounter the love of God. Sehingga kita bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kita alami kasih Tuhan. We encounter the love of Jesus and we just say, yes, more love, more love, more love. Kita mengalami kasih Yesus, saudara. Sehingga ketika kita sudah pernah mengalami kasih Yesus, kita akan menjadi orang yang terus mengatakan, Tuhan, aku mau lebih lagi, kasih-Mu itu tercurah. Encountering the beauty of the Lord and saying, yes, Lord, I want to know you more, more, more. Kita mengalami keindahan hadirat Tuhan. Dan akhirnya saudara, kita akan menjadi orang yang terus meminta kepada Tuhan supaya hadirat itu terus dicurahkan kepada kita. To know and love God, to know and love Jesus, to know and love the Holy Spirit so much that wherever He goes, I will follow and behold Him. Dan pengalaman pribadi tersebut, saudara, akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal Roh Kudus, sehingga kemanapun Tuhan membawa kita, kita akan tetap ikut dengan Tuhan. Wow, and we learn somehow to watch Him, to follow Him, to watch and see what He is doing. Sehingga saudara, kita menjadi orang yang terus belajar, kita melihat, kita ikut Yesus, kita melihat bagaimana Allah bekerja mengadakan tanda-tanda mujizat. It's amazing to discipline, to train, to humble our hearts, to watch, to see, to hear what God is doing and to follow Him. Saudara, ketika kita mulai mengikut Tuhan, hal yang luar biasa, kita akan diajarkan oleh Tuhan. Tuhan akan mulai membentuk kita. Tuhan bahkan akan mendisiplinkan kita, mengubahkan kehidupan kita. Sehingga dari kehidupan tersebut, saudara, kita mulai akan lebih lagi melihat karya-karyanya dinyatakan. Sometimes we forget, we start thinking, God uses us because we're so good. No. God uses us because He's so good. Kadang kita lupa, saudara, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan memakai saya karena saya adalah orang yang baik. Tapi faktanya, saudara, Tuhan pakai kita karena Dialah yang baik, sehingga Dia mau memakai kehidupan kita. We just want to be full of the wine, the presence of God, the love of God. So beautiful. Untuk itu, saudara, marilah kita semua memiliki hati yang mau terus dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kita terus mengalami keindahan-keindahan dengan Tuhan. Yeah, it's amazing. You cannot manufacture. You cannot make this thing happen. You just learn to fill, to drink in more of His presence until it pours out of you. Saudara, kita tidak bisa membuat-buat sehingga kita kelihatan menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal seolah-olah itu karena kekuatan kita. Tidak, saudara. Tapi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya oleh karena kuasa Tuhan yang mengerjakan hal itu dalam hidup kita. It's so amazing. Why did Jesus come? Why did Jesus come? Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus datang, saudara? Yes, to set us free from our sins. Ya, memang untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. To forgive us and to make us clean once again. Untuk memulihkan kita dan sekali lagi membersihkan hidup kita. But He wants to restore us back to relationship with our Father in heaven. Tapi juga, saudara, Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. He's a good Father, and Jesus loves His Father, and He wants us to be one with His Father.
Bapa kita adalah Bapa yang baik dan Yesus rindu kita manusia yang pernah mengalami hubungan yang retak oleh karena dosa dengan Bapa kita. Yesus mau kita alami pemulihan. Yesus mau kita mengenal Bapa tersebut. Yesus mau kita mengalami kasih Bapa tersebut. And to restore this father-son, this father-daughter relationship with God, that's really beautiful and the way it's supposed to be. Dan ketahuilah saudara, pemulihan hubungan antara Bapa dan anak, antara kita sebagai anak Tuhan dengan Bapa kita di surga adalah suatu karya yang begitu indah bagi kita manusia untuk kita alami. You know, when our relationship with God is not right, it's like we just live under a curse. It just is so broken. Ketika kita menjalani kehidupan dengan keadaan di mana hubungan kita belum dipulihkan dengan Bapa kita, seperti saudara, keadaan kita seperti itu kayaknya kita tinggal di bawah kutuk karena hubungan kita yang rusak dengan Bapa. The Old Testament ends in the last verse to say that when Jesus comes, he will turn the heart of the sons and daughters to their father and the father to his sons and daughters. Bahkan saudara, kalau saudara melihat dalam perjanjian lama di ayat yang paling terakhir itu dalam Maleakhi 4 ayatnya yang ke-6, di situ dituliskan bahwa Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anaknya akan berbalik kepada Bapa. In truth, that's what Jesus has come to do, to restore us back to God. Dan inilah yang Yesus lakukan ketika Yesus datang di muka bumi ini, saudara. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. To fill us with the fire of the Holy Spirit. Untuk memenuhi kita dengan api kuasa Roh Kudus. To fill us once again with the wine, the joy, the beauty of the Holy Spirit. Untuk memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. And to pour the oil of his presence on our lives that we're healed and delivered and bonded once again to our Father in heaven. Memenuhi kita dengan kuasanya, saudara, sehingga kita alami pemulihan, kita alami kesembuhan, hubungan kita dipulihkan. So today as clay pots, we can just put our hand on our heart and say, come, Jesus, just change me, fill me. Untuk itu saudara, hari ini seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, sebagai tempayan-tempayan tersebut, mari saudara bersama dengan kami kita berdoa. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara dan mulai berkata, Tuhan, aku mengundang Engkau ubah kehidupanku. Jesus, save me. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Jesus, fill me with the Holy Spirit like wine. Yesus, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Wow. With the oil of your presence, just heal my heart, heal my life. Dengan minyak urapan-Mu ya Tuhan, penuhi aku, penuhi hidupku. Now let's just pray that. Let's just pray. Itu saudara, mari bersama kami, kita berdoa bersama-sama. Jesus, come. Ikuti doa kami saudara, dimanapun saudara berada, katakan Yesus datang. I believe you are the Son of God. Aku percaya Engkau adalah anak Allah. You're the Lamb of God. Engkau adalah anak domba Allah. Who comes to take away my sins and the sins of the world. Yang datang menyelamatkan aku dan mengambil semua dosa-dosaku. Wow, forgive me, save me, change my life. Ampuni aku Tuhan. Selamatkan aku, ubahkan hidupku. Make me a child of God today. Jadikan aku sebagai anak-Mu hari ini. Jesus, fill me with your Holy Spirit. Yesus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Fill me with the fire of your love. Penuhi aku dengan api kasih-Mu. Make my heart clean. Make my life clean. Tuhan, pulihkan hidupku, bersihkan hidupku.
Fill me with joy, joy, joy. I don't know. Penuhi aku dengan sukacita yang belum pernah aku alami sebelumnya ya Tuhan. Let the wine of the Holy Spirit come. Let the joy of the Holy Spirit come. Dan biarlah sukacita dari Tuhan, Roh Kudus datang dalam hidup kami. God loves his sons and daughters. Kami percaya Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. He loves us. He loves us. He loves us. Saudara, ketahuilah Yesus mengasihi kita semua. You're just like a clay pot, but he's just filling you with this beautiful wine of his presence. Seperti tempayan yang diisi dengan air yang berubah menjadi anggur. Begitu juga hidup kita. Kita diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh anggur dari Roh Kudus. Sehingga kita diubahkan. Yes, Lord. Yes, Lord. Ya. The beauty of his love, the goodness of God. Biarlah saudara Power of the keindahan Holy dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, kuasa dari Tuhan. More Penuhi love. kita. More love. Lebih More love. lagi ya Tuhan, kasih-Mu More forgiveness. tercurah bagi kami. Pengampunan-Mu tercurah bagi kami More hari love. ini. Dalam nama Yesus mengalir. Lord, our eyes are open to love you. Our eyes are open to see you. Sehingga Jesus. mata kami terbuka untuk mengasihi Tuhan. Mata kami terbuka untuk melihat pribadi-Mu Tuhan. Kami Thank you, bersyukur. Jesus. Kami Thank you, bersyukur, Jesus. kami bersyukur. Kami bersyukur kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Thank you, Tuhan. Jesus. Terima Thank kasih you, Tuhan. Jesus. Kami bersyukur. Syukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Kau setia, Kau Bapa kami yang setia. Pulihkan kami, Kau ubah hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami datang padamu, kami memanggil nama-Mu. We call your name Jesus, Jesus. Yesus, kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Yesus. Biar Engkau pulihkan hati kami, memulihkan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya padamu, Yesus Tuhan. Kami berseru, oh Tuhan. Kami percaya Engkau melihat keadaan kami hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami yang jauh. Hari ini Tuhan kami mau kembali kepadamu. Kami mau menikmati kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu. Roh Kudus tercurah bagiku. Roh Kudus memulihkan hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami berseru padamu, kami memanggil nama Yesus. Pulihkan, pulihkan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan keadaanku. Kau pulihkan hidupku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagimu Tuhan.
ubahkan keadaan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Yesus, kami percaya padamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mujizat-Mu terjadi bagiku yang percaya padamu. Oh Tuhan, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami temukan kasih-Mu Tuhan. Kami temukan damai sejahtera dan di dalam-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami percaya Kau pulihkan. Kami percaya Kau ubahkan. Kami percaya Kau sembuhkan sakit kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan sebagai bukti kami berserah kepadamu ya Roh Kudus. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Kami melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan orang lain. Kami melihat Tuhan mengadakan mujizat atas kehidupan orang lain. Dan saat ini Tuhan, kami juga percaya apa yang telah Engkau kerjakan akan juga Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kalau Tuhan menyembuhkan orang lain, kami juga disembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan rumah tangga orang lain, rumah tangga kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan pasangan kami, pasangan orang lain, semuanya pasti Engkau kerjakan bagi kami. Kalau Tuhan memulihkan orang tua orang lain, kalau Engkau memulihkan anak dari orang lain, hal yang sama juga kami percaya Engkau akan kerjakan dalam kami. Orang tua kami dipulihkan oleh Tuhan, anak-anak kami dipulihkan Tuhan, pekerjaan kami, usaha, bisnis kami diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah. Bahkan hati kami semakin hari semakin berpaut kepada Tuhan. Hati kami terus terarah hanya kepada Yesus saja. Yesus yang satu-satunya memberikan kami kelegaan. Yesus satu-satunya yang memberikan kami sukacita. Apa yang tak pernah bisa diberikan oleh dunia Tuhan, kami dapatkan hanya ada di dalam Engkau. Engkau menerima kami apa adanya dan Engkau memulihkan kami. Bahkan Tuhan Engkau terus mengubahkan kami menjadi orang yang luar biasa di dalam Engkau. Apa yang dulu kami lihat mustahil, apa yang dulu kami anggap tidak mungkin, hari ini Tuhan kami percaya itu yang Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu yang telah dilepaskan hari ini tertanam di dalam kami. Seperti tempayan-tempayan yang dipakai oleh Tuhan mengadakan mujizat. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya kami yang mengalami mujizat, tapi lewat kehidupan kami, lewat kesaksian kami, orang lain juga akan mengalami mujizat. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Yesus saja yang kerjakan. Dan kami kembalikan semua hormat, kemuliaan, pujian, syukur hanya kepada Engkau satu-satunya Allah, hanya kepada Engkau satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kepada Engkau kami berseru, kepada Engkau kami percaya, kepada Engkau kami serahkan kehidupan kami, sebab kami percaya Tuhan, kami beriman apa yang sudah kami serahkan kepada Tuhan, Engkau akan mengubahnya menjadi hal yang baik, bahkan sempurna dalam pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bentuk terus hati kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami berjalan dalam rencana Tuhan. Walaupun hari ini kami tidak mengerti, tapi kami dengan iman kami Tuhan, kami tetap percaya apapun yang Tuhan buat, yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita ini bertahan sampai selama-lamanya. Biar damai sejahtera ini, kasih dari Yesus terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini yang lemah telah dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini yang hilang harapan telah mendapatkan harapan yang baru. Hari ini yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami alami sesuatu yang baru. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Mark yang
telah menyampaikan firman Tuhan, bahkan rencananya untuk berangkat ke Uganda minggu depan Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-Mu, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memanggil hamba-Mu, Engkau juga yang akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba-Mu ini. Engkau yang memanggil, Engkau juga yang bertanggung jawab kemanapun dia pergi Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Dimanapun kakinya ada Tuhan, dimanapun dia menginjakkan kakinya, di situ mujizat Tuhan terjadi, di situ nama Yesus ditinggikan, di situ nama Yesus diberitakan, sehingga semakin banyak orang mendengar nama-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati bangsa-bangsa, biar Injil terus disebarkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami terima berkat yang ajaib. Hari ini kami terima berkat yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, kami akhiri program kami di siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji